Belum. Selamat bertemu lagi di kuliah daring Bengkel Acuan dan Perancah. Kali ini kita masuk ke job 4, yaitu cetakan balok. Cetakan balok, kita ke ini dulu, balok ya. Balok adalah salah satu elemen konstruksi bangunan yang digunakan untuk meneruskan beban dari lantai atau dinding ke kolom. Papan cetakan. Cetakan balok bisa terbuat dari papan maupun multiplek. Apabila acuannya menggunakan papan, maka perlu menyambung papan dengan klem perangkai. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan klem perangkai yaitu kerapatan dari sambungan yang dibuat, sehingga air semen tidak keluar melalui celah sambungan. Untuk mencegah bagian bawah begesting terbuka saat beton dicor, harus dibuatkan klem penjepit. Dapat berupa papan ataupun balok kayu ukuran 57. Sedangkan untuk balok yang tingginya lebih dari 55 cm pada cetakan samping perlu ditahan untuk menahan lentur dan dibuatkan skut. Tiang perancah. Acuan dapat menumpuk pada satu tiang ataupun dua tiang sesuai keperluannya. Apabila menggunakan satu tiang, maka peletakan tiang dipasang di tengah, dan bila menggunakan dua tiang, maka peletakannya pada bagian tepi. Jarak antar tiang arah memanjang dibuat sama dengan jarak klem perangkai, sedang jarak antar tiang arah melebar tergantung dari lebar balok. Ini adalah gambar dari cetakan balok yang ditumpuk oleh papan gelagar. Ini ada tiang perancah, ya. Kemudian ada papan gelagar. Kemudian ada klem penjepit supaya cetakan balok itu tidak lari ke samping, ya. Ada klem penjepit, kemudian ada papan cetakan itu, ya. Nah, ini papan cetakan itu yang ditumpuk oleh papan gelagar. Ini cetakan balok supaya dia posisinya tetap, ya, kedudukannya tetap. Bagian atas untuk menahan cor beton harus ada skor dari samping, yaitu yang horizontal. Kemudian yang bawah itu ada klem penjepit, ya, itu berarti untuk menahan cor beton supaya kedudukannya cetakan balok tetap sesuai dengan gambar kerja. Kemudian di tiang perancah, untuk mengatur tinggi atau terlalu tinggi itu kita pakai baji. Baji ini untuk mengatur tinggi rendahnya dari tiang perancah. Harus sesuai dengan gambar kerja elevasi dari cetakan baloknya. Di bagian paling bawah ya kita beri landasan, ya. Landasan supaya bajinya itu ada dasarnya. Untuk perancah dari kayu, untuk penyetelannya atau settingnya ketinggian, di bagian bawah tadi kita beri baji, ya, sehingga akan memudahkan naik turunnya dari tinggi tiang perancah. Sedangkan bila perancah dari baja, untuk nyetel ketinggian sudah terdapat ulir, jadi yang berfungsi untuk menaik turunkan tiang perancah. Agar tiang perancah tidak amblas ke dalam tanah,
dipakai papan alas. Sekarang langkah kerjanya. Saudara harus mempelajari gambar kerja dan menghitung kebutuhan bahan. Kemudian menyiapkan peralatan, bahan, dan lokasi kerja yang akan digunakan. Ketiga, rangkaikan papan-papan sebagai cetakan balok dengan menggunakan klem perangkai sesuai dengan ukuran yang tercantum di gambar kerja. Kemudian dirikan tiang perancah dengan jarak antara tiang perancah sama dengan jarak klem perangkai. Kemudian tiang perancah dilakukan ke arah panjangnya dengan sekur, menimbang dan memasang gelagar. Letakkan cetakan balok pada tempatnya di atas gelagar tumpuan. Pasang klem penjepit pada cetakan balok dan sekur atas. Pasang tulangan beserta penjaga jarak atau selimut beton pada cetakan balok. Kemudian periksa kesikuan dari cetakan balok dan sambungan antara balok dan kolom. Ini gambar rencana perletakan dari cetakan balok di atas tiga cetakan kolom. Ya, sekarang kita ke gambar kerja. Gambar kerja di sini ada 3 cetakan kolom sudah berdiri, sudah dicor. Kemudian kita mau memasang cetakan balok. Nah, ini ada 4 balok ya di sini, ada 4 balok. Ada 4 balok, dimensinya 25 kali 35. Ya. Ketinggian dari plat yang nanti ditumpu oleh cetakan baloknya adalah 3 meter dari lantai dasar. Kemudian ini gambar dari cetakan balok bagian tepi. Ada cetakan di sini ada 2 papan ya, dirangkai dengan klem penyambung yang jaraknya sesuai dengan gambar kerja. Kalau di sini terlihat 54 cm. Panjang klem penyambung tergantung dari lebarnya cetakan balok. Ya. Kalau di sini bisa saudara baca nanti sesuai gambar kerja. Kemudian yang di atas itu adalah cetakan yang paling luar, ya, sehingga ini yang di luar. Kemudian yang di bawah ini cetakan yang di dalam, yang nantinya baloknya akan menumpu plat. Jadi dia lebih pendek cetakannya. Nah, ini ada gambar detailnya. Ini detail dari gambar potongan cetakan balok. Terlihat sedikit ada cetakan plat. Ini yang pertama itu tiang perancah. Ya, ada tiang perancah. Kemudian di atas ada gelagar tumpuan untuk cetakan balok. Dipakukan pada tiang perancah. Kemudian cetakan balok diletakkan di atas gelagar tumpuan, kemudian dijepit. Di bagian bawah ada klem penjepit. Itu landasan dari cetakan balok menumpu pada gelagar tumpuan. Dipakukan ya. Jadi nanti cetakan balok tanpa klem bagian landasannya tidak masalah karena sudah diganti oleh gelagar tumpuan. Kemudian cetakan balok harus diperkuat dengan skor yang di bawah. Nah, ini yang di atas ya, itu skor yang di atas. Kemudian ada skor yang di bawah dengan penjepit ya, supaya posisinya tetap di posisinya.
Coba saudara lihat di gambar ya, penjelasannya yang di sebelah kiri. Yang bagian A itu papan cetakan bawah. Dimensinya 2 kali 25. 2 itu tebalnya papan, 25 itu lebarnya dari cetakan. Kemudian yang B adalah papan cetakan samping. B adalah cetakan samping yang di luar ya, dimensinya bisa saudara baca. Kemudian C adalah papan perangkai atau klem ya. C itu papan perangkai C. Nah, papan perangkai atau klem penyambung papan. Kemudian ada yang D, penjepit. D, penjepit memanjang. Jadi penjepit bawah cetakan balok memanjang sepanjang cetakan balok supaya cetakan balok tidak bergeser. Kemudian yang E suri-suri atau gelagar tumpuan ya. Istilahnya kalau orang Jawa suri-suri itu gelagar tumpuan untuk perletakan cetakan balok. Kemudian yang F itu adalah penyokong atau sekur samping bagian atas dari cetakan balok. Kemudian yang G, tiang perancah. Nah, tiang perancah ini fungsinya bisa untuk tempat gelagar tumpuan, bisa untuk sekur bagian atas di cetakan balok. Ya, kita sekarang ke gambar kerja dari cetakan balok. Nah, ini nanti rencananya kalau jadi seperti ini ya, ada cetakan kolom sudah siap, baru di atas nanti dipasang cetakan balok. Nah, ini di cetakan kolom di atas itu ada lubang-lubang, itu untuk tempatnya cetakan balok ya, ada lubang-lubang. Kemudian cetakan balok kalau mau dipasang harus kita pasang tiang perancah yang ada gelagar tumpuannya. Ini tiang perancah ada gelagar tumpuan, tiang perancah gelagar tumpuan. Gelagar tumpuan ini harus letaknya datar. Caranya kita pasang dari lubang ini sampai ke lubang yang satunya pakai benang. Nanti gelagar tumpuannya ini dipasang nempel benang, kemudian baru dipaku ya, dipaku di tiang perancah. Nah, ini ada sebagian alat-alat kerja yang terlihat, yaitu scaffolding ya. Kemudian ini detail dari tiang perancah. Ini tiang perancah harus ada sekur ya. Tiang perancah dengan tiang perancah ada sekur. Sebelumnya sudah disekur secara horizontal supaya lebih kaku. Kalau tiang perancahnya kaku, nanti cetakan baloknya akan lebih kuat. Nah, di sini terlihat juga cetakan kolom ya, beserta cetakan baloknya di atasnya. Nah, ini cetakan kolomnya sudah terlihat. Nah, di sini ada tiang perancah yang tadi dimanfaatkan untuk tempat penjepit, itu kita manfaatkan sebagai bagian dari tiang perancah untuk tumpuan cetakan balok. Nah, kemudian ini tadi yang caranya memasang gelagar tumpuan cetakan balok. Itu kita harus pasang benang dari lubang yang cetakan kolom satu dengan yang lainnya, kita tarik benang. Nah, benang ini adalah sudah datar ya, sudah kita paku ini. Kedataran ini berarti sebagai acuan benang ini sudah datar. Nanti kalau masang gelagar tumpuan ini harus nempel benang ya, harus kita atur. Kalau belum nempel harus kita buat sampai nempel. Nah, harus nempel. Kemudian kalau sudah nempel kita pakukan di tiang perancah. Jadi nanti kita pakukan di tiang perancah. Nah, di sini
Ini dipakukan dari depannya sini. Kalau sudah terpasang, siap, nah baru kita nanti masang landasan dulu, dasar dari cetakan balok. Ini masih menyetel ya, menyetel. Sudah nempel atau belum? Ini gelagar tumbuhannya ya. Jadi bisa kita lihat dari sini ada lubang untuk tempatnya cetakan balok. Oke. Terus ini detail dari lubang untuk cetakan balok. Jadi sini juga untuk cetakan balok yang ke arah lain kita tarik juga benang supaya nanti kita bisa masang ini gelagar tumbuhan untuk tumbuhan cetakan balok. Ini tempat kerja ya, scaffolding. Kemudian ini menyiapkan gelagar-gelagar tumbuhan cetakan balok yang bekerjanya dia di atas. Jadi kita bisa bekerja di atas maupun di bawah. Nah, ini ada yang menyiapkan di bawah untuk cetakan balok ya. Jadi nanti saudara membagi ini tenaga kerjanya ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi semuanya harus bekerja. Tidak boleh ada yang menganggur. Nah, ini sudah siap ya dari tumpuan untuk meletakkan cetakan baloknya sudah siap. Kalau nanti dia sudah siap, berarti kita cetakan balok nanti kita naikkan. Yang kita naikkan pertama kali nanti landasannya dulu. Landasannya kita pasangkan di cetakan di gelagar tumpuan ya, di gelagar tumpuan. Jadi bagian bawah dari cetakan balok boleh pakai klem perangkai. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nanti klem perangkai diganti oleh gelagar tumpuan itu, karena nanti bagian bawah itu dipakukan di gelagar tumpuan. Nah, ini cetakan baloknya sudah dinaikkan ke atas ya. Ditempatkan di lubang-lubang yang ada di cetakan kolom. Kalau sebetulnya kalau di lapangan itu kolom sudah dicor dulu, baru kita masang cetakan balok. Ini papan penjepit bagian bawah dipasang ya, di cetakan balok. Terus ini yang balok yang lainnya ya. Seperti tadi caranya. Jadi kita pasang benang dulu, baru gelagar tumpuan kita pasang. Ini adalah cetakan balok yang sudah terpasang. Ya, jadi di sini terlihat ada sekur penahan ya, bagian atas, terus sekur penahan bagian bawah yang melekat di bawah cetakan balok. Itu ada atau papan penjepit. Nah, itu atau papan penjepit ya sudah terpasang juga. Jadi sudah terpasang satu cetakan balok. Untuk berikutnya prosesnya sama. Jadi ini terlihat juga di cetakan kolom yang lain. Lubang untuk tempat cetakan balok sudah terlihat ya. Nanti juga akan diletakkan cetakan balok di tempat lubang itu supaya cetakan balok dan cetakan kolom nanti kalau dicor menjadi satu antara kolom dan balok dari beton bertulang. Itu terlihat juga tumpuan untuk cetakan balok sudah terpasang. Untuk posisi balok yang di samping balok yang sudah ada ya, jadi harus sudah terpasang dulu, nempel di benang. Nah, kemudian baru dipasang cetakan baloknya. Nah, ini yang terlihat di sini ada cetakan balok yang sudah terpasang. Kenapa ada cowaan di tengah? Itu untuk tempat cetakan tangga. Jadi kita nanti ada praktek cetakan tangga juga. Nah, itu posisinya di luar. Jadi nanti cetakan tangganya keluar dari plat.
Nah, nanti ke bawah sini ya, jadi nanti ada cetakan tangga. Kemudian ini detailnya ya, dilihat dari samping itu ada cetakan balok sudah terpasang, ada coakannya untuk tangga juga sudah terlihat. Coba saudara lihat bagian bawah, itu cetakan baloknya itu kan pakai klem penyambung. Nah, klem penyambung itu tidak harus diletakkan di tumpuan yang menyangga cetakan balok bagian bawah. Itu boleh pakai klem penyambung, boleh tidak ya, jadi bebas itu, yang penting sudah ada tumpuan. Nah, seperti ini ya, jadi ini berarti mengandalkan gelagar tumpuan. Jadi kalau untuk landasan boleh tidak pakai klem, boleh pakai klem. Ini juga sudah terpasang ya, jadi nanti saudara hasilnya seperti ini ya kalau mau praktek ya. Ini dari samping hubungan antara cetakan balok dengan cetakan kolom. Nah, itu harus siku ya, itu harus siku supaya nanti balok yang dicor jadinya siku. Ini juga yang sisi lain ya. Sekian, terima kasih.